Saya Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat bermuktamar yang ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung yang bertema 100 tahun Nahdlatul Ulama, kemandirian dalam berkhidmat untuk membangun peradaban dunia. Semoga semuanya lancar, semuanya membawa kemajuan bagi organisasi NU dan seluruh umat, dan juga membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Selamat bermuktamar. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Yang mengesankan dalam konteks ketika orang menyebut NU, itu mungkin yang paling banyak orang bisa kenali, dan saya juga yang terkesan itu adalah fleksibilitas, terutama dalam muamalah, sehingga memungkinkan memposisikan di beberapa posisi dan ngerangkul semuanya. Itu yang membuat posisi NU itu bisa diterima di mana-mana itu. Ya, saya kira NU salah satu organisasi yang menjadi penyokong utama tegaknya negara Republik Indonesia ini. Karena sebelum negara Republik Indonesia itu dideklarasikan, diproklamasikan, itu banyak organisasi, baik organisasi keagamaan, organisasi perdagangan, bahkan organisasi pemuda dan budaya sudah masuk. Nah, NU termasuk yang punya gagasan bagaimana waktu itu membangun sebuah bangsa, termasuk bagaimana menjadikan terseraknya beberapa kesatuan gerakan ini menjadi satu kesatuan, sehingga kemudian muncullah giroh semangat dari masyarakat, karena memang kemudian dari NU inilah kemudian terinspirasi untuk ikut berjuang, berjihad pada masa itu untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi kontribusinya saya kira salah satu ormas yang kontribusinya besar di negeri ini. Ya, saya kira karena NU termasuk organisasi yang lahir terlebih dahulu dan otomatis juga ikut mendirikan. Pasti orang yang mendirikan itu ingin menjaga agar Indonesia itu tetap utuh, tetap seperti yang sejak awal dan selalu berkembang dan maju terus. Nah, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban semua organisasi massa termasuk NU itu ikut merawat keindonesiaan, merawat kebersamaan Indonesia di dalam berbagai macam keberagaman yang luar biasa ini. Baik dari berbagai macam bentuk agama, suku, budaya, bahasa dan segala macam. Nah, harus dirumuskan sebuah rumusan yang memungkinkan kita semuanya tetap dalam satu kesatuan kebersamaan. Nah, NU bersama pemerintah dan bangsa ini, saya kira untuk seluruh anak bangsa harus bersama-sama mempunyai rumusan langkah yang sama. Karena ke depan tuh tantangannya juga besar. Kalau kita tidak bisa saling merangkul satu sama lain, saling membuka satu sama lain, maka ya negara Indonesia akan jadi taruhannya di masa depan yang lebih kompetitif daripada masa-masa sekarang ini. Ya, jadi saya selalu katakan dinosaurus yang besar luar biasa, kuatnya itu aja tumbang ketika dia tidak mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, kita yang harus juga mempunyai kemampuan untuk adaptasi, ini juga harus melihat perkembangan yang ada di luar sana. Teknologi informasi dan komunikasi luar biasa cepat berkembangnya, telah mengubah bentuk hubungan satu sama lain di antara warga,
bentuk hubungan antara negara dan masyarakat, warga negara dan pemerintah dan pejabat itu sudah ada perubahan yang sangat besar. Nah, kalau tidak mampu mengantisipasi perubahan ini, ya kita akan tertelan dan akan menjadi seperti juga kita melihat dulu ada Gojek, di setiap perempatan ada Gojek. Kalau dia tidak mau bergabung dengan operator online Gojek misalnya, ya dia akan tergerus karena kemudian orang mencari sesuatu yang mudah dan pasti. Dan saya kira transaksi jual beli pun juga sama. Dulu semua orang ke warung dan segala macam masih memikirkan tentang fluktuasi harga. Sekarang orang dengan gadget gini aja sudah bisa memesan dari rumah meskipun harganya lebih mahal, dan itu tidak menjadi problem. Nah, oleh karena itu saya kira teman-teman NU, terutama kader mudanya, harus mampu beradaptasi dengan baik. Kiai-kiai saya kira dengan dibantu para generasi mudanya, yang dulu memang orang harus nunggu banyak di pesantren-pesantren, sekarang orang juga akan lebih mudah mendengarkan dari YouTube untuk kemudian dia mendapatkan pesan-pesan. Tetapi memang tetap orang tidak akan puas kalau tidak ketemu dengan kiainya sendiri, kan gitu. Tetapi untuk memudahkan masyarakat untuk mencari pencerahan terhadap problem-problem kehidupan beragama maupun problem-problem kehidupan bersama, orang nyarinya YouTube. Nah, generasi muda harus juga mampu menempatkan diri sehingga pada masa teknologi informasi luar biasa berkembang, internet, hampir semua warga itu sudah punya gadget, dan hampir semua warga sekarang itu sudah memegang YouTube, bahkan televisi pun sudah mulai tergerus jumlah penontonnya. Ya mau nggak mau kita harus mengadaptasi. Nah, salah satu di antaranya syiar-syiar keagamaan, mensosialisasikan pemikiran-pemikiran melalui, atau bahkan pembelajaran-pembelajaran melalui internet, saya kira menjadi satu kewajiban. Dan setiap santri harus juga mempunyai mindset yang baru, mindset tentang dunia digital. Meskipun yang manual tetap harus kita jaga terus. Setiap pertumbuhan perkembangan itu satu memang memberikan harapan baik, tetapi selalu ada korban-korban atau ada sesuatu yang membuat yang harusnya tumbuh itu menjadi teredam. Nah, salah satu pertumbuhan besar dari internet adalah memang kemudian terkuranginya interaksi-interaksi antar orang. Ketemu orang itu sudah mungkin sekarang undangan tidak lagi orang dibagikan ke rumah-rumah, sudah cukup WA datang dan segala macam. Bahkan untuk silaturahmi pun kadang-kadang kita silaturahimnya lewat WhatsApp dan segala macam kan itu. Tetapi itu dikoreksi juga. Setiap teknologi, setiap inovasi, setiap perkembangan itu ada koreksinya. Industri 4.0 itu sudah mulai dikoreksi dengan Society 5.0. Apa bedanya? Kalau industri 4.0 itu adalah sangat teknologi banget. Semuanya serba Internet of Things, kemudian artificial of intelligence, dan kemudian big data. Tetapi sekarang bagaimana ini supaya tidak kita lepas dari rasa manusianya? Ada Society 5.0. Apa? Bagaimana orang tidak menjadi terkooptasi oleh teknologi. Nah, apa artinya? Orang akan kembali pada nilai-nilai manusia. Apa nilai manusia? Nilai manusia adalah peradaban lokal, tentang budaya. Jadi eksistensi di masa depan pun meskipun didasari dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetap nanti yang eksis itu yang mampu meramu kearifan lokal, nilai budaya, nilai seni yang ada di diri kita, itu kemudian bisa mengayun bareng-bareng dalam perkembangan teknologi komunikasi informasi. Orang itu akan kering kalau nilai keimanannya berkurang, nilai kebudayaannya berkurang. Kita dengar banyak orang yang kaya raya, sukses, tetapi karena tidak mempunyai kemampuan keimanan dan kemampuan kebudayaan yang memadai, berakhir dengan bunuh diri.
Karena apa? Karena dia kering, tidak ada sesuatu. Kita lihat beberapa orang miliuner yang besar dan punyanya udah uang, kemudian dia kembali ke alam, dia hidup di hutan menyendiri. Kenapa? Karena mereka ada sesuatu. Nah, jadi teknologi informasi komunikasi itu tidak akan punya makna yang besar dan akan selalu nantinya itu akan dikendalikan oleh manusia, karena kita punya nilai-nilai internal kita yang akan membuat kesempurnaan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya TI dan komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi saja, itu kering. Tapi akan menjadi lengkap kalau dilengkapi dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan, keimanan yang membuat kita semua mempunyai arti. Ketika semuanya pada teknologi, seolah-olah kita nggak punya arti. Nah, pasti orang itu selalu mencari eksistensi. Semua orang, semua bangsa pengen eksistensi. Nah, eksistensi itu hanya terbangun dengan peradaban lokal, peradaban budaya, dan seni. Ya, saya kira muktamar yang hampir 1 abad nih ya, 1 abad lebih ini menjadi bagian penting karena sebuah perjalanan panjang harus mampu menciptakan milenium baru. Apalagi persoalan-persoalan internasional, persoalan-persoalan kebangsaan di Indonesia sendiri juga semakin kompleks dengan banyak hal. NU menjadi harapan kita semua juga untuk ikut bersama-sama meramu agar persoalan-persoalan internasional dan persoalan kebangsaan di Indonesia ini itu bisa berjalan seiring sesuai dengan kodrat orang Indonesia bahwa kita harus tetap eksis. Kodrat proklamasi kita harus bisa memberikan kemajuan bagi bangsa ini, bagi warga ini. Nah, oleh karena itu harus ada formulasi khusus positioning baru yang menjadikan kesepakatan di masa depan yang berkaitan dengan kebangsaan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi kita sehari-hari harus menjadi salah satu gerakan yang nanti mungkin menjadi penting. Makanya pemahaman-pemahaman yang ekstrim harus kita reduksi menjadi pemahaman-pemahaman yang kita bisa terima semuanya. Sehingga ini menjadi penting supaya tidak ada lagi kotak-kotak yang ada di masyarakat itu tidak bisa berkomunikasi. Problem besar kita adalah bagaimana menyatukan keinginan yang berbeda-beda ini menjadi keinginan bersama. Seperti juga pada masa sebelum kemerdekaan, banyak suku bangsa yang punya keinginan berbeda-beda, tetapi bisa disatukan keinginan merdeka. Nah, sekarang NU juga harus membangun kebersamaan dari keinginan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok, dari berbagai bangsa ini, menjadi punya kepentingan yang sama, yaitu menjaga kelestarian alam kita, menjaga bumi kita, menjaga kebersamaan kita agar di antara kita manusia yang menjadi penguasa bumi ini itu betul-betul bisa menjadikan masa depan menjadi lebih baik. Jadi tantangan paling besar adalah bagaimana punya kesepakatan bersama agar alam tetap lestari, bumi tetap menjadi bagian dari yang menghidupi kita, yang memeluk kita, dan bangsa-bangsa, manusia-manusia ini tetap punya rasa ikatan yang sama untuk maju. Jadi ini bagaimana posisi NU harus bisa merangkul semuanya, membuat kesepakatan bersama untuk kejayaan bangsa ini, untuk keselamatan bumi dan alam kita. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.